Paman, ibuku sekarang sangat membutuhkan uang untuk operasi. Lihat. Bisakah kamu meminjamkan sedikit uang padaku? Aku bukan ban, pergi sana. Paman, kumohon, ibuku benar-benar sekarat. Kamu lihat aku ngapain? Pergi. Cepat minum. Setelah minum, biar aku cium kamu. Kamu mau apa? Bisakah kamu meminjamkan sedikit uang padaku? Benar-benar datang ke sini. Sialan. Begini, sekarang kamu berlutut di hadapanku. Aku akan meminjamkan uang padamu. Kamu serius? Tentu saja serius. Kumohon. Pinjamkan aku uang. Tidak punya harga diri sama sekali. Bagaimana dulu aku bisa buta? Pacaran denganmu. Kamu benar-benar pengecut. Kamu janji akan meminjamkan uang padaku. Ini. Ample. Kamu, apa maksudmu? Aku memang janji akan meminjamkan uang padamu. Tapi tidak bilang berapa banyak. Jangan keterlaluan. Terlalu kenapa? Pergi. A.O. Minum. Bukan, kamu diam saja ngapain? Sapham. Kak Liu kenapa? Nak, pergi sana. Liubo. Kamu janji akan meminjamkan uang padaku, Liubo. Kamu akan mati mengenaskan, Liubo. Ayo, datang. Pergi sana. Bocah sialan. Jauh-jauh dari Liu Shao kami mulai sekarang. Agar aku tidak memukulmu setiap kali bertemu. Kamu siapa? Berani pinjam uang dari Liu Shao kami. Ini untukmu. Aku bukan ban, pergi sana. Kamu telah mendapatkan warisan Dokter Dewa. Benda di hadapanmu adalah barang bawaanku, semoga orang yang berjodoh. Mengembangkan aliran Dokter Dewaku, jangan hanya mengejar kesenangan. Berdarah. Halo. Lukaku sudah sembuh. Inilah warisan dari tabib suci. Jika ini benar, ibuku bisa diselamatkan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku ada urusan mendesak. Nanti kita hubungi lagi ya. Aku pergi dulu. Kasih WeChat dong. Wang Chuifan. Kamu sudah menunggak puluhan juta biaya pengobatan, jika tidak membayar. Aku terpaksa meminta perawat mengusirmu. Dokter Qin, jangan menambah susah. Ini rumah sakit, bukan panti asuhan. Bisa bayar atau tidak? Kalau bisa bayar. Apa yang melakukan? Yang. Ibu. Nok. Ibu yang menyusahkanmu. Ibu tenang, aku pasti akan menyembuhkanmu. Ini bukan Tuan Sang? Bagaimana? Sudah dapat biaya pengobatan? Tidak ada. Kalau tidak ada uang, ngomong apa lagi? Cepat bawa ibumu pergi. Jangan keterlaluan. Yang. Ibu. Ibu tidak mau diobati lagi. Tenang saja. Meskipun tidak ada uang, tapi aku pasti bisa menyembuhkanmu. Tanpa uang, aku tidak akan mengobatimu. Penyakit ibuku, cukup dengan satu tusukan aku bisa menyembuhkannya. Kamu sedang bermimpi? Baiklah. Kalau begitu kita bertaruh, jika aku berhasil menyembuhkan ibuku. Kamu harus sujud 100 kali di depan pintu rumah sakit. Baik, jika kamu gagal, segera bawa ibumu. Keluar dari sini. Tidak tahu diri. Ibu. Ibu bisa buka mata sekarang. Pelan-pelan, Ibu. Nak, ibu sudah sembuh. Ini tidak mungkin. Dr. Qin. Kamu tidak lupa taruhan kita tadi, kan?
Kamu hanya kebetulan beruntung. Mungkin saja. Penyakit ibumu sudah sembuh sebelumnya. Qin Liming, kamu tidak tahu malu. Orang tidak berguna sepertimu, mana mungkin benar-benar bisa mengobati? Dr. Qin, kamu adalah dokter utama CEO kami. CEO kami hampir tidak bisa bertahan, kamu malah ingin kabur? Wah, asisten Liu, soal pengobatan orang ini jauh lebih hebat dariku. Jia, pasti bisa menyembuhkan penyakit Tuan M. Yurong. Siapakah Tuan ini? Kemampuan pengobatannya luar biasa. Baru saja dengan satu tusukan, penyakit ibunya langsung sembuh. Apa? Kamu ingin menjebakku? Kenapa? Kamu takut? Bukannya kamu sangat ahli dalam pengobatan? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini, dan lihat baik-baik. Bagaimana aku menyembuhkan orang? Berhenti. Kamu membunuh kakek ini. Tidak ada detak jantungnya. Kamu membunuh kakek ini. Kamu pasti mati. Jangan buru-buru. Tolong minggir. Bangun. Kakek. Para ahli paling terkemuka di rumah sakit kami bilang, dia sama sekali tidak mungkin bangun, sudah tidak ada harapan. Ya, aku tahu. Pasti ini cahaya terakhir sebelum mati. Kakek M. Yurong pasti akan segera meninggal. Dr. Qin. Kenapa kamu ingin aku mati? Anda salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Du Zhang. Terima kasih atas pertolonganmu menyelamatkan nyawaku. Sekarang aku merasa tubuhku sangat sehat. Baru saja Dr. Qin bertaruh denganku. Jika aku berhasil menyembuhkan Tuan M. Yurong, maka izin praktiknya akan dicabut. Lalu berlari telanjang di alun-alun kota 3 putaran, benar kan? Dukun Sang, Anda salah paham. Aku hanya bercanda. Perkataan seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Xiao Liu, bawa beberapa orang untuk mengawasi Dr. Qin. Untuk berlari telanjang di alun-alun kota. Ada San Murong. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau. Ini cek 30 juta. Kamu harus menerimanya. Aku mengobati Anda, tidak perlu imbalan. Tuan Zhang benar-benar tulus. Aku punya 2 akar ginseng berumur 1000 tahun. Kudengar ibumu juga baru sembuh dari sakit. Ambil ini. Beri ibumu untuk menguatkan tubuhnya. Kalau begitu, terima kasih Tuan M. Yurong. Halo Yanran, aku sekarang di rumah sakit. Ibuku baru keluar dari rumah sakit. Tunggu sebentar, aku akan menjemputmu. Direktur M. Yurong. Aku baru saja meredakan gagal jantung Anda. Jika ingin mengobati kanker hati stadium akhir, masih perlu 1 rangkaian terapi. Ini kartu namaku. Aku akan menantikan kedatangan Anda. Lihat apa? Sayang, kamu cantik sekali. Jangan panggil aku sayang. Kulihat. Kantung matamu sangat hitam, rambutmu juga agak kekuningan. Bagaimana kalau nanti malam aku obati untukmu? Sudahlah, cepat pergi. Kakek pasti sudah tidak sabar menunggu. Sopir Xiao Zhang siap mengantar Anda. Wah, bukankah ini kakak dan kakak ipar? Sangga memelukan. Ulang tahun kakek, kamu pakai baju seperti ini. Kak, aku sangat iri padamu, punya suami yang begitu perhatian. Tidak seperti suamiku. Hanya tahu memberiku uang. Aku sampai bingung bagaimana menghabiskannya. Xiao Yu, suamiku mana bisa dibandingkan dengan suamimu. Suamimu sangat hebat. Ayo masuk. Jangan buat kakek menunggu lama. Oh ayah. Hari ini ulang tahun ke-70 kakek, nanti. Kita lihat penampilan kakak ipar ya. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kakek. Sudahlah, jangan bicara lagi. Sangga sayal. Kakek, semoga panjang umur dan diberkahi. Xiao Yu kami yang paling manis. Ah, kakek. Kakek? Hari yang bahagia ini. Masalah perusahaan, sebaiknya kita bicarakan dengan jelas.
Kakak sendirian mengurus perusahaan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Aku juga ingin membantu meringankan beban kakak. Xiao Yu. Selama bertahun-tahun perusahaan hanya aku yang mengurusnya. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kakak, dulu kakek memberikan perusahaan ini padamu. Dia juga memberimu modal awal yang besar. Sekarang bisnis perusahaan sudah baik, kamu harus memikirkan keluarga sendiri. Hari ini ulang tahun kakek. Sahamnya, menurutku sudah cukup. Untuk hadiah ulang tahun, aku membawa akar ginseng tua dari pegunungan Miaojiang. Semoga kakek seperti pohon pinus, selalu muda di musim semi dan tidak tua di musim gugur. Ginseng berumur 100 tahun. Dari pegunungan Miaojiang lagi, sok-sokan banget. Ini MAH, ginseng berumur 100 tahun? Ini bisa menipu kakek? Ginseng tua ini asli. Kamu bisa mengeluarkan ginseng tua senilai jutaan? Bawa barang murahan seperti ini, benar-benar mempermalukanku. Zhang Yang, dari mana kamu dapat ginseng ini? Perlu ditanya? Pasti dari tempat yang jelek. Ini adalah ginseng darah. Hanya tumbuh di Gunung Suyang, Miaojiang. Tidak mungkin dipalsukan. Ginseng sebesar ini, paling tidak bernilai 2 juta lebih. Zhang Yang, kamu memang perhatian. Xiao Yu, saham perusahaan. Kamu tidak usah ambil. Kakek, Sudah diputuskan. tadi kamu bilang, Songyang syok-syokan. Lalu kamu membawa apa yang bagus untuk kakek? Xiao Yu. Karena Sang yang sudah memberikan ginseng darah senilai jutaan. Hadiahmu meskipun lebih jelek, tidak apa-apa. Hadiah kecil tapi tulus. Kamu, jangan bicara dengan nada sinis. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk kakek. Kakek, ini adalah arak obat yang kubawa khusus dari Beijing. Dicampur dengan 18 jenis obat langka. Ini juga menghabiskan banyak uang. Bagus, hahaha. Kakek. Arak obat ini tidak boleh diminum. Zhang Yang, jangan pikir karena kamu memberi kakek ginseng darah, kamu bisa sombong. Minuman mahal seperti ini masih bisa palsu? Zhang Yang, jangan asal bicara. Masa Xiao Yu mau mencelakai aku? Lian Yu. Kalau kamu tidak percaya, coba minum sedikit anggur obat ini, kalau asli. Aku akan memberimu 1 akar ginseng darah. Kamu masih... Baik, aku setuju. Kamu pasti kalah. Cepat berikan padaku. Lian Yu. Bagaimana rasanya? Zhang Yang, aku mohon padamu. Lepaskan aku, perutku sudah tidak tahan. Zhang Yang, bagaimana kamu tahu anggur ini bermasalah? Aku menciumnya. Ini tidak mungkin. Kakek. Ayah, kenapa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Tuan. Ada kabar dari kantor pusat grup. Banyak orang memegang papan, memblokir grup kita untuk menagih utang. Siapa yang berani memblokir kantor pusat grup Li? Benar. Hello. Ayah, ada apa? Bank Haicheng membatalkan semua kontrak pinjaman dengan grup dan akan menagih utang 500 juta yang sebelumnya ditanggung grup perusahaan. Wah, Tuan Zhang, angin apa yang membawamu ke sini? Sang Ziji ya, jangan lancang. Yan Ran adalah istriku. Aku tahu dia istri kamu, tapi dia segera menjadi istriku. Sang Zijie, apa yang kamu omongkan?
Kakak Li. Kamu berutang 500 juta ke Ban Haicheng. Kapan rengkinanya Sai? Dan 1 miliar gadai dari grup Xinsheng. Tidak berniat melunasi juga? Tuan Sang, bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tahu lebih dari ini. Kalian menyuap pejabat tinggi Ban Haicheng. Perjanjian taruhan dengan grup Xinsheng. Aku tahu semuanya dengan jelas. Tuan Sang, aku tahu. Kamu suka Yanran. Yanran. Bagaimana kalau? Kamu ikut Tuan Sang. Kakek, kamu ngomong apa sih? Ini semua untuk kebaikanmu, kamu menikah dengan Tuan Sang. Bisa jadi nyonya muda, kesulitan keluarga kita. Juga akan selesai dengan sendirinya. Kalian. Kamu tenang saja. Eksekutif Ban Haicheng, patuh pada perintah keluarga kita. Masalah keluarga kamu, aku bisa selesaikan dengan mudah. Sang Zijie, enyah kau. Kamu berani memukulku? Aku memang memukulmu. Jangan lupa, kalau bukan karena ayahku, kamu sudah mati di luar. Kurang ajar. Bangsat, kamu berani melawan Tuan Zhang. Zhang Yang, kamu tahu kamu telah menyebabkan masalah besar. Cepat minta maaf pada Tuan Sang. Bukannya keluarga Zhang bekerja sama dengan Ban, memutus dana keluarga Li. Masalah ini bisa kuselesaikan. Yanran, kamu denga. Dana ratusan juta grup Li kita. Bisa diselesaikan katanya. Zhang Yang. Jangan bikin ribut. Yanran. Kamu tidak percaya padaku. Yanran, percayalah padaku. Kepala rumah tangga Liu, tutup rantai dana keluarga Li yang putus. Zhang Yang. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Dalam 3 menit, rantai dana keluarga Li yang putus akan ditutup. Berpura-pura seperti benar. Halo. Apa? Benar-benar selesai. Hahaha. Bagus sekali. Ayah, apa yang selesai? Ban Haicheng menarik kembali penagihan utang pada ban kita. Masa pinjaman berbunga rendah juga diperpanjang. Debt collector lainnya benar-benar menghentikan penagihan kepada kami. Bagaimana mungkin ini terjadi? Direktur Ban Haicheng jelas-jelas sudah berjanji padaku. Muka bengkak enggak, Sang Zijie? Sang Yang, jangan sok jagoan. Jangan lupa, keluarga Sang sudah berada di tangan aku dan ayahku. Kamu cuma anjing saja. Perusahaan Zhang yang dicuri ayahmu, pasti akan berebut kembali. Sedangkan kamu. Kita. Pelan-pelan kita hitung. Sang Yang, jangan sok keras kepala. Aku dan ayahku bisa merebut perusahaan. Yanran juga pasti akan kurebut. Kita lihat saja nanti. Ada apa? Zhang Yang. Terima kasih sudah membantu urusan keluarga kami. Kamu istriku, ngapain bilang terima kasih? Sebenarnya kamu telepon siapa sih? Dari grup Hailong. MU Rong Yuntian. Enlong. Iya. Zhang Yang. Kalau nggak mau bilang, jangan bohong dong. Masa kamu kenal MU Rong Yuntian? Lagi pula. Malah minta bantuan dia selesaikan masalah dana ratusan juta. Yanran, faktanya sudah jelas di depan mata. Kok masih nggak percaya sama aku? Kalau nggak mau bilang ya udah. Yang jelas pasti bukan kamu yang ngurusin. Akan kuselidiki sampai jelas. Halo. Oke, hari ini saja. Mau apa? Saya mau ketemu Pak MU Rong. Ada janji? Nggak ada. Presdir MU Rong bisa ketemu sembarangan orang? Pergi. Saya datang untuk memeriksa kesehatan Pak MU Rong. Dasar orang miskin. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Pergi. Jangan bilang nggak dibilangin. Saya datang untuk memeriksa kesehatan kakek. Saya menyarankan Anda tidak menghalangi saya. Wah, pura-pura sok bisa. Mau cari hubungan? Coba lihat diri sendiri dulu. Kamu? Apa kamu? Pergi sana. Pergi. Kamu? Apa yang terjadi? Pak Liu, ada apa ini?
Dia nekat ingin bertemu Presiden M. Yurong. Su Sedai User. Pak Liu, kita pernah bertemu sebelumnya. Saya sudah janji dengan kakek, hari ini datang untuk memeriksa. Paudao. Ini Tuan Zhang yang mengobati Presiden. Kalau sampai penyakit Presiden tertunda, kamu yang akan menanggung akibatnya. Maaf Tuan Zhang, Anda orang besar. Jangan dengarkan orang seperti saya. Tuan Zhang, tadi saya kurang ajar. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar, saya akan memberitahu dulu. Baik. Kenapa kamu di sini? Saya datang untuk memeriksa kesehatan kakek M. Yurong. Penyakit kakek baru saja saya diagnosa. Ini kasus yang sangat langka, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dengan kemampuanmu yang cuma kebetulan itu, saya sarankan kamu tidak usah mempermalukan diri lagi. Waktu itu, sayalah yang membuat kakek sembuh. Jangan lupakan itu. Saat itu, sayalah yang menyelamatkannya. Waktu itu kamu cuma beruntung, cuma bisa menipu orang awam saja. Tidak baik. Presiden tiba-tiba pingsan. Pak Liu, tenang, penyakit kakek. Saya sudah tahu cara mengobatinya. Saya pasti bisa menyembuhkan kakek. Ini, Pak Liu, dia ini. Sama sekali tidak mengerti kondisi kakek. Waktu itu dia cuma beruntung. Sekarang kondisi kakek kritis. Jangan biarkan dia sembarangan lagi. Percayalah pada saya. Saya pasti bisa menyembuhkan, percayalah. Tuan Zhang, ini. Tenang. Biarkan dia pergi. Apa? Apa yang terjadi? Presiden, kamu kenapa? Maaf, Liu Butler, aku sudah benar-benar berusaha semampuku. Tapi penyakit tuan tua ini terlalu rumit. Aku, Minggir. Tuan masih bisa diselamatkan. orang ini sudah hampir mati. Bagaimana bisa kau bilang masih ada harapan? Kau hanya membuat masalah. Pergi kau dari sini. Dasar tidak berguna. Jika terjadi sesuatu pada Presiden Direktur, kau yang pertama kali harus mati. Baik, aku pergi, aku pergi, aku pergi. Liu Butler. Segera pergi ke obat tradisional mereka dan bus ini. Ingat, harus cepat. Baik. Apa Bapak sudah merasa lebih baik? Bagus sekali. Presiden Direktur sudah baik-baik saja. Tuan Zhang, kau sudah 2 kali menyelamatkan nyawaku. Aku sangat berterima kasih. Keluarga M. Yurong kami bukanlah keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Kami pasti akan membalas budimu. Tuan tua, ini adalah kewajibanku. Bapak tidak perlu berterima kasih. Nok. Aku sendirian. Jika kau tidak keberatan. Maukah kau menganggapku sebagai kakekmu? Ini tidak bisa, Tuan. Kenapa? Kau memandang rendah aku? Tidak, hanya status Bapak begitu mulia. Aku hanya seorang pemuda yang jatuh miskin. Apa artinya jatuh miskin atau tidak? Aku, M. Yurong Yuntian, tidak pernah salah menilai orang. Kau, nak, di masa depan, pasti akan lebih sukses daripada mereka. Kau akan menjadi orang hebat. Keluarga M. Yurong akan kuserahkan ke tanganmu. Aku akan tenang. Kakek, Nak baik, cepat bangun. Mulai sekarang. Keluarga M. Yurong adalah rumahmu. kakek, hari ini aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu. 2 hari lagi aku akan datang menjenguk Bapak, ya? Pergilah dulu. Masih banyak waktu di depan. Kita, kakek dan cucu, masih punya banyak waktu untuk berkumpul. Tuan Muda Zhang. Ada apa ini? Marah sekali. Tentu saja karena Lian Ran, si jalang itu. Aku mana ada yang kalah dari Sang Yang. Tuan Zhang. Lalu aku mana ada yang kalah dari Yan Ran? Kamu juga sama. Gak nganggap aku. Sayang.
Orang yang paling aku cintai tentu saja kamu. Kamu kan sahabat baik Yanran. Genie. Asal kamu bantu aku dapatkan Lianran. Aku akan kasih kamu hadiah 10 juta. Tuan Zhang, permintaanmu ini, aku pasti bantu. Kemana aja, pulangnya malam banget. Beberapa hari ini nggak ketemu bayanganmu. Yanran, aku ada sesuatu mau cerita kamu. Tes ST. Aku punya teman buka KTV, kamu buruan datang. Aku mau nyanyi bareng kamu. Boleh? Kita udah lama nggak kumpul, kebetulan aku juga mau santai. Oke, ditunggu ja. Sebagai hukuman, kamu bersihin rumah dari atas sampai bawah, aku pergi dulu ya. Yanran, kamu nggak bisa nggak pergi? Sahabatku ngajak ketemu, kita udah lama nggak ketemu. Aku pergi dulu ya. Masa nggak mau aku pergi? Ayo Yanran, berselang. Duduk. Yan kamu nggak tahu, beberapa hari ini perusahaan sibuk banget. Untung bisa ajak kamu keluar. Siapa suruh kita sahabat? Sebentar lagi ada acara yang lebih seru. Acara apa? Kita udah makan, udah nyanyi. Nggak bisa. Aku harus pulang cepat. Nanti Zhang yang khawatir. Sayang, nanti acaranya. Aku pelan-pelan ajari kamu. Yan. Zhang Zijie kok ada di sini? Tuan Zhang kan baik. Kamu. Yan. Apa yang kau berikan padaku? Tuan Zhang, orangnya sudah kubawa. Jangan lupa janjimu padaku. Tenang saja. Keuntungan tidak akan kau lewatkan. Kau berani. Tuan Zhang sangat menyukaimu. Lebih baik kau menyerah saja padanya. Ikut dengan si sampah sanyang. Mana ada hidup enak. Tuan Zhang. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang. Yan Wang Yan. Ayo, Kamu apa? sayang. Pergi kau. Pergi. Nanti, aku akan mengajarimu pelan-pelan. Yanran, Zhang Zijie. aku menyukaimu bertahun-tahun. Kenapa kau tidak pernah melihatku? Apa yang kurang dariku dibanding Sang Yang? Pokoknya cepat atau lambat kau akan jadi wanitaku. Biar kurasakan dulu. Pergi kau. Kau cantik sekali. Pergi kau. Kau berani memukulku? Sang Zijie bajingan. Tidak tahu beberapa hari lalu. Siapa yang meminjam uang dari ayahku? Selama aku ada, kau jangan harap menyentuh Yanran sedikit pun. Hahaha. Aku beritahu kau. Kalau Lianran berani keluar dari pintu ini hari ini. Kill Yargeli. Besok siap-siap bangkrut. Kau tidak tahu malu. Sedangkan kau. Sekarang juga kubunuh kau. Sang Zijie. Aku beritahu kau. Kalau kau berani mengincar Yanran lagi, aku pukul kau setiap ketemu. Kau tunggu saja. Zhang Yang. Kau tunggu saja. Yanran, kau tidak apa-apa? Bagaimana kabarmu, Yanran? Panas banget. Sang Zijie ini ternyata memberimu racun. Tenang Yanran, aku akan segera membuatkan penawarnya. Jangan pergi dulu. Tunggu sebentar Yanran. Aku akan membuatkan penawarnya sekarang. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Jangan.
Yanran, kemari. Ayo bangun. Ayo Yanran. Bagaimana? Sudah lebih baik? Kali ini kita sudah membuat Zhang Zijie marah. Dia pasti tidak akan membiarkan kita. Tenang, pasti ada jalan keluarnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan berpikir lagi. Yanran, kamu sangat lemah sekarang. Istirahatlah dulu dengan baik. Hal lainnya bisa dipikirkan nanti, oke? Tenang, nanti. Aku akan melindungimu. Hei, pergi sana. Jangan ganggu bisnisku. Masih diam saja. Terlihat sangat sakit. Jangan mati di depan pintuku. Cepat pergi. Kamu percaya tidak? Aku akan memukulmu. Apakah kamu masih punya hati nurani? Dia sudah sangat malang, kamu masih menyiksanya. Kamu siapa? Urus saja urusanmu sendiri. Kamu, Ini bukan lembaga amal. Dia mengganggu bisnisku. brengsek kamu. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tidak ingin hidup lagi? Kamu melekehku. Biaya pengobatannya, bahkan menjualmu pun tidak akan cukup. Cukup tidak? Cukup. Cepat pergi. Pergi ya pergi. Pak, makanlah ini, baru dibeli, masih hangat. Pesan ayam goreng, ini. Baiklah kalau begitu. Barangnya aku taruh di sini dulu, kamu makan dulu. Aku duluan ya. Kita ada jodoh, ini buat kamu. Halo Yanran. Keluarga Li kena masalah. Aku mau ke rumah kakek, jadi nggak makan siang di rumah. Yanran, kamu. Halo. Kakek kenapa? Jangan pura-pura. Sekarang malah pura-pura. Keluarga Li jadi begini karena kamu masih enak aja. Jijik banget. Apa salahku? Keluarga Zhang sudah bilang, kalau kamu nggak cerai sama Zhang Yang dan nikah sama Zhang Zijie, keluarga Li kita bakal hancur. Investor keluarga Li sudah pada cabut semua. Kita sekarang harus bayar ganti rugi ratusan juta. Keluarga Li hancur karena kamu, kakek. Lian Yu. Kamu pura-pura banget. Aku pura-pura apa? Kalau dulu kamu dengerin aku, nikah sama Zhang Zijie, masalahnya nggak bakal sebanyak ini. Maksud kamu apa? Maksud aku apa? Kamu mau apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku tanya kamu mau apa? Kalau bukan karena kamu, keluarga Li bakal kayak gini. Jangan ribut. Kakek. Kakek udah nggak peduli malu lagi. Keluarga Li kita di ujung tanduk, tolonglah. Kakek. Cerai sama Zhang Yang. Nikah sama Zhang Zijie. Boleh ya? Kakek mohon. Ayah, bangun dulu. Yanran. Si Tuan Zhang itu, dari segi apapun lebih baik dari Zhang Yang. Kamu nikah sama dia nggak bakalan rugi. Kakek. Nikah aja sama Tuan Zhang. Keluarga Li kita juga bakal selamat. Kakek juga nggak bakal marah-marah gini. Apa kamu ingin membuat kakek marah sampai mati? Hanya keluarga Zhang saja bisa membuat kalian seperti ini? Aku tidak tahu apakah kalian keluarga Li atau keluarga Zhang? Di sini mana ada giliranmu untuk bicara? Selama ini makan dan minummu, mana yang bukan uang keluarga Li? Lian Yu, sudah cukup. Kakak, aku melakukan ini untuk keluarga Li. Kalau kamu berani, biarkan dia. Suruh dia cari investor baru. Cepat-cepat bercerai dengannya. Agar tidak menghancurkan jerih payah kakek.
Kalau aku bisa menemukan investor yang lebih baik, kalau aku bisa menemukan investasi yang lebih baik, Dengan kemampuanmu, bisa dapat investor lebih baik. Omong kosong. Zhang Yang, kalian sudah menikah bertahun-tahun. Kamu sendiri bilang, apa kamu pernah membelikannya? Sesuatu yang layak? Sekarang bicara seperti ini, kamu pikir ada yang percaya? kalau kalian tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh. Aku bisa dalam 3 hari mendapatkan investasi dari grup Hailong. Grup Hailong? Di belakangnya ada keluarga Emyurong yang paling besar. Mereka bahkan tidak akan melirikmu. Siapa yang percaya omonganmu? Aku percaya dia. Yanran, kamu Hilya? Omongan orang seperti dia kamu percaya? Kamu. Kakek. Aku mau percaya dia. Baik. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak dapat investasi Hailong, jangan salahkan kakek. Kamu jadi Nyonya Zhang dengan tenang tidak bisa? Harus bersamanya? Baiklah. Aku tunggu 3 hari lagi kamu diusir. Ingat cari aku ya. Aku akan melihat dulu. Karena kita sama-sama keluarga Li, aku kasih kamu makan. Ada apa? Menyesal dengan ucapanmu hari ini? Aku tidak menyesal. Aku berencana pergi dari keluarga Li bersamamu. Kenapa? Bahkan jika aku menikah dengan Zhang Zijie, dengan sifatnya itu, dia mungkin masih akan menyerangmu. Dia menyerang keluarga Li hanya karena aku, asalkan aku pergi. Dia tidak perlu repot-repot lagi. Tapi jika kamu pergi, keluarga Li juga akan dikuasai oleh Lian Yu. Zhang Yang. Selama ini, keluargaku selalu tidak baik padamu. Tapi, aku sudah lama menganggapmu sebagai cinta seumur hidup. Asalkan bisa bersamamu. Paling-paling. Mulai dari awal lagi. Yanran. Terima kasih. Sudah Yanran. Aku pasti akan melindungimu di episode ke-30 nanti. Besok, kamu pergi ke grup Hailong untuk pendanaan. Grup Hailong itu grup perusahaan terbesar. Di belakangnya adalah keluarga Emyurong yang terkenal. Bagaimana mungkin mereka tertarik dengan perusahaan kecil seperti kita? Yanran. Percayalah padaku. Oke. Sudah, hari sudah malam. Pergi tidur. Aku turun dulu untuk menghirup udara. Zhang Zijie. Karena kamu tidak mau menerima kebaikan. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Halo kakek. Aku ingin minta bantuanmu. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Tidak bisa kerja, langsung pergi. Semua sampah. Yanran. Lama tidak bertemu. Yanran. Apa kamu jadi bodoh setelah menikah dengan Zhang Yang? Aku sampai diusir dari grup Hailong. Sudahlah, lebih baik jadi wanitaku. Jadi nyonya kaya tidak enak apa?
Zhang Zijie, jangan bermimpi, oke? Seumur hidup tidak mungkin. Li Yanran, jangan tidak tahu diuntung. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau gila? Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu siapa? Siapapun kau, jangan berani-berani membuat keributan di grup Hailong. Atau, tanganmu akan kami patahkan. Aku, Young Master. Orang ini sepertinya punya pengaruh. Lebih baik kita pergi. Terima kasih. Nona Yanran, Anda adalah tamu penting perusahaan kami. Ini semua adalah kewajiban saya. Penanggung jawab sedang menunggu Anda di lantai atas. Silakan. Tamu penting. Li Yanran, bagaimana? Sudah kubilang sebelumnya. Grup Hailong yang begitu besar tidak mungkin tertarik. Dengan perusahaan keluarga Li, kamu tidak mungkin mendapatkan investasi. Lebih baik kau menerima kenyataan. Tidak perlu. Mulai hari ini, semua kerjasama perusahaan kami dengan keluarga Zhang dibatalkan. Kau harus tahu, jika keluarga Li membatalkan kontrak sepihak, harus membayar denda yang sangat besar. Dalam kondisi keluarga Li sekarang, mana mungkin? Untuk orang sepertimu, denda itu mungkin memang sangat besar. Tapi bagi grup Hailong, itu hanya setetes air di lautan. Yanran, hal sebesar ini, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku yang bertanggung jawab. Pembatalan kontrak dengan keluarga Zhang dan investor lainnya. Denda yang diperlukan akan ditanggung sepenuhnya oleh grup Hailong. Mulai sekarang, keluarga Li akan menjadi mitra eksklusif mereka. Benar-benar nyata. Apa? Aku tahu Yanran pasti akan sukses. Jika Yang Master Zhang tidak puas dengan keputusan ini, kau bisa berdiskusi dengan divisi hukum grup Hailong. Mereka pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Tapi, kau harus berhati-hati. Jika tidak sengaja membuat mereka marah, keluarga Zhang mungkin akan sulit bertahan di dunia bisnis. Tidak mungkin. Grup Hailong yang begitu besar. Mana mungkin bekerja sama dengan kalian? Ini pasti bohong yang kalian buat untuk menipuku. Kontrak ini juga palsu. Siapa yang menghina nama baik grup Hailong kami? Nona, ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh grup Hailong dan keluarga Li, serta beberapa klausul hukum berikutnya, dan juga cek senilai 1 miliar. Silakan diterima. Ini adalah uang muka di awal. Untuk mereka yang tidak tahu diri, menghina reputasi kami. Aku benar kan? Tuan Zhang. Aku dengar, kamu tidak puas dengan mitra grup Hailong kami. Baru-baru ini, ya? Kalau begitu, apakah aku bisa berasumsi? Kamu juga punya masalah dengan grup Hailong kami? Tidak. Aku sama sekali tidak bermaksud memusuhi Hailong. Bagus kalau begitu. Tolong maafkan keluarga kami, Tuan Zhang. Bagus kalau begitu. Sayang, kamu tidak tahu. Wajah Zhang Zijie hari ini hitam seperti arang, lucu banget. Jangan main-main, bangun. Sayang, kamu luar biasa. Dengan adanya grup Hailong, aku jadi tenang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi kali ini, terima kasih banyak. Oh iya. Nanti kalau ada kesempatan, bicarakan lagi dengannya. Ha! Ada apa, sayang? Apa terjadi sesuatu? Siapa yang tidak tahu diri sampai berani mengganggu UR kita? Ya Yanran itu, dan suaminya yang tidak berguna. Kuma mereka berdua. Bisa bikin apa sih? Oh ayah. Bukannya kamu selalu menyuruh Zhang Zijie diam-diam membantu? Mereka berani melawan keluarga Zhang? Dari mana kemampuan mereka? Dulu tidak ada, sekarang mereka punya. Kalau begini terus, seluruh keluarga Li akan jadi milik mereka. Mana ada bagian kita lagi?
Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, tenang saja. Selama aku ada, Kilyargali, sooner or later, semua akan jadi milik kita. Biarpun mereka berusaha keras. Itu cuma bantu kita mempercepat proses saja. Kalau keluarga Sang benar-benar tidak berguna, Maka aku. terpaksa harus turun tangan. Posli, Ada apa? kamu lihat sendiri. Apa ini? Dari mana kamu dapat ini? Di luar ada beberapa preman membagikan ini ke semua orang dan menempelkannya di mana-mana. Kalau tidak ada hal lain, aku keluar dulu. Zhang Yang. Foto ini bukan aku. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang menyakitimu. Aku percaya padamu. Ini bukan perbuatanmu. Aku baru saja memeriksa foto ini dengan teliti. Meskipun setiap wajah adalah kamu. Tapi gerak tubuhnya tidak natural. Sepertinya hasil editan. Terima kasih. Tenang, tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya padaku. Tidak apa-apa. Sekarang masalah kita adalah menemukan siapa yang membuat foto ini. Masuk. Ini dia orang yang membagikan foto di luar. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku tidak tahu, orang itu memberiku banyak uang. Aku tidak jelas. Kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Aku bilang. Itu anak muda keluarga Sang. Zheng Zijie. Dia memberiku banyak uang. Dan foto-foto ini menyuruhku datang ke Li Group untuk membagikannya. Bawa dia pergi. Sang Zijie lagi. Dia begitu menindasmu? Pikir aku gampang ditindas? Zhang Yang, tenang dulu. Keluarga Zhang juga punya kemampuan. Kalau tidak, dia tidak akan berani begitu sombong. Tenang Yanran. Aku akan mencari mereka. Kepala rumah tangga Liu, pulang dan bawa orang. Ikut aku ke keluarga Zhang. Jelaskan apa maksudnya. Jelaskan apa? Istrimu sedang tidur dengan orang lain, kamu tidak bisa melihatnya? Keluarga Li bisa mendapatkan investasi dari grup Hailong. Karena istrimu Lian Ran menggoda orang dari Hailong. Kalau tidak, mengapa Hailong bersusah payah berinvestasi di keluarga Li? Bukankah ini bukti terbaik? Tapi foto-foto ini palsu. Kamu bilang palsu ja palsu? Sang Zijie, kamu benar-benar tidak tahu malu. Foto-foto ini sudah aku periksa. Ja. Terus apa? Asalkan yang percaya banyak, maka itu jadi benar. Aku ingin melihat bagaimana Hailong masih mau bekerja sama denganmu. Kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu mau apa? Bodyguard. Bodyguard. Kamu memanggilnya Lu? Di mana bodyguard? Himet tenagamu. Semua bodyguard di rumahmu sudah aku kendalikan. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa orang keluarga Murong mau mendengarkanmu? Ini adalah tuan muda keluarga Murong. Cucu angkat kakek Murong. Aku salah.
Dulu saat kamu dan ayahmu merebut saham perusahaan kami. Aku sudah bilang, Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Aku mohon, kasihanilah anakku, beri dia kesempatan hidup. beri dia kesempatan hidup. Dulu saat dia memaksa keluar Gali. Pernahkah dia berpikir untuk memberiku kesempatan hidup? Dan kamu juga. Dulu saat kamu membunuh ayahku dan menghancurkan keluarga Zhang. Pernahkah kamu berpikir untuk memberiku jalan keluar? Kamu tidak ingin tahu. Bertahun-tahun lalu, siapa yang menghancurkan keluargamu? Dulu yang membunuh ayahku, bukankah kamu? Kamu tidak mengaku. Bagaimana mungkin aku punya kemampuan seperti itu? 2 kalimat. Kalau tidak bisa membuatku puas, maka kamu akan mati bersama anakmu. Aku tahu, kamu sudah jadi tuan muda keluarga M. Yurong. Mana mungkin aku menipumu? 1 kalimat. Dulu, yang menghasutku untuk membunuh ayahmu adalah tuan muda keluarga Shen Li Cheng. Dia yang berada di belakang semua ini. Dan juga Lian Yu. Mengandalkan keluarga Shen, yang mendukungnya dari belakang. Masih ada 1 pertanyaan. Siapa aku? Tuan muda keluarga M. Yurong. Tidak. Menantu keluarga Li. Tuan muda yang jatuh, selain itu aku tidak tahu apa-apa. Bagus. Harap kamu ingat jawaban hari ini. Anak, tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Jaga baik-baik Yanran, cari kesempatan. Aku pasti akan balas dendam ini. Bagaimana kamu membuat Zhang Zijie diam? Kamu memang hebat ya. Rahasia. Kamu sudah bekerja keras, hari ini pesan apa saja, aku yang traktir. Toko ini agak mahal loh. Santai saja. Apa kamu menyimpan uang saku di belakangku? Tidak, sama sekali tidak, aku anak baik. Sudahlah, tidak usah dipermasalahkan, kalau begitu aku tidak sungkan. Baiklah. Pelayan. Datang. Buru-buru apa sih? Tunggu sebentar, juga tidak akan mati kelaparan. Apa hotel kalian punya sikap pelayanan seperti ini? Orang seperti kamu. Aku tidak mengusirmu saja, sudah baik sikapku. Apa maksudmu? Lihat pakaianmu yang kumal, ini restoran mewah. Bukan untuk orang kampung seperti kamu. Tempat pamer untuk merayu cewek. Kok bicaramu kasar sekali? Kami kan mau bayar. Ada apa? Kedua orang ini mau makan gratis di toko kita. Aku sedang menghajarnya. Makan tanpa bayar. Poka, kamu benar-benar berani. Kalau aku makan di hotelku sendiri, masih disebut makan tanpa bayar? Apa maksudmu? Aku akan membeli hotelmu. Hotel kami bernilai 10 juta. Kasih nomor kartunya. Nomor kartunya 45.678. Lihat saja, sudah transfer. Benar-benar 10 juta. Kalau sekarang aku makan di hotelku sendiri, masih disebut makan tanpa bayar? Makan di hotel sendiri, masih disebut makan tanpa bayar apa? Usir dia keluar. Jaja. Diam saja apa? Cepat keluar. Bos, aku sudah bekerja di sini dari 10 tahun. Kamu tidak bisa melakukan seperti ini. Bos, cepat pergi. Aku turun dulu ya. Bukan. Zhang Yang, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Itu. Aku beberapa waktu lalu. Halo. Apa katamu? Kakek sakit. Ayah, Kakek, Tuan. ayah. Kakek, kenapa tiba-tiba seperti ini? Orang di usia ini pasti akan ada harinya. Zhang Yang, Camarilla. Kakek, katakanlah. Yanran. Aku serahkan padamu untuk dijaga. Dulu kamu begitu lemah. Aku marah padamu. Bagaimanapun juga. Kekek.
masih sayang cucu. Aku tahu, kakek. Selama ini, aku benci. Tapi juga sayang. Zhang Yang, kamu nanti pasti akan merawat. Kakek, aku mengerti. Kakek, Tuan, kakak, kakek, kakek. Yan Ran. Pemakaman kakek sudah kuatur. Hanya saja, belum sempat memberitahu Lian Yu mereka. Lian Ran. Kakek sudah meninggal, kamu sembunyikan dari semua orang, tidak memberitahu. Apa maksudmu? Ingin mencaplok harta keluarga? Dasar kau. Dengar omonganmu yang tidak masuk akal ini. Aku beritahu, kamu sudah menikah. Menikah dengan si pecundang tidak berguna itu. Seperti kata pepatah, anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dituang. Sekarang kamu keluarga Zhang, bukan keluarga Li. Yan Ran. Aku tahu hatimu sedih, tapi kakek tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Kenapa tadi malam kamu memutus teleponku? Lian Yu. Kakek belum dimakamkan, kamu sudah berbuat keributan di sini. Zhang Yang, di sini bukan tempatmu bicara. Kalau bukan karena keluarga Li, kau sudah mati di jalanan. menurutku, kalian berdua ingin menguasai harta keluarga Li. Yan Ran kami selama bertahun-tahun. Bekerja keras mengelola bisnis Li. Kalian tidak pernah membantu, sekarang malah datang ke sini mengatur-atur. Adik ipar. Kamu tamu langka. Biasa tidak terlihat, sekarang bagi harta. Kamu malah tidak sibuk. Zhang Yang, diam kau. Sudah. Kalian semua. Di depan peti kakek. Demi harta, kalian masih punya hati nurani? Tuan Zhang datang. Kenapa dia datang? Aku tidak memberitahu keluarganya. Sudah cukup kacau di sini, dia datang hanya akan menambah masalah. Tenang, ada aku di sini. Lian Ran, aku sudah lama menyarankanmu untuk menikahi Tuan Zhang. Kalau tidak, sekarang kamu sudah hidup enak. Mana mungkin sampai harus berdebat dengan kami di sini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Benar, jelas-jelas kamu sudah menikah. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Li. Masih berpura-pura jadi korban di sini. Napain and Gurson pemakaman Almeram? Sungguh tidak tahu malu. Kamu ini, Aku bicara tentang kamu. Tuan Zhang, kamu ngomong apa sih? Jenazah almarhum Li belum dingin. Kamu sudah berani bicara kasar soal harta warisan di sini. Kalian masih manusia tidak sih? Tuan Zhang, jangan pikir dengan membantunya, dia akan mencintaimu. Dia cuma mencintai si sampah itu. Membantunya seperti ini tidak ada gunanya. Kalian berdua keras kepala. Tidak akan berakhir baik. Aku bawa tim pengawal dari keluarga Zhang. Jika kalian tidak sungguh-sungguh berdoa untuk arwah almarhum Li, silakan bicara dengan mereka. Baiklah, Lian Ran, Zhang Yang. Kalian beruntung hari ini. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan mengusir kalian dari keluarga Li. Xiao Yu, ayo pergi. kamu ngapain? Kalian hati-hati. Mereka sedang merencanakan konspirasi besar akhir-akhir ini. Apa maksudmu? Kemarin Shelly Cheng menemui aku untuk kerjasama. Katanya dia menandatangani proyek besar. Tapi kurang dana. Mengajak aku menipu warisan almarhum Li. Tidak mungkin, dia orang luar. Berdasarkan apa dia merebut warisan keluargaku? Dia ingin Lian Yu mewarisi.
lalu dia akan merebutnya. Aku pura-pura setuju. Tapi dia juga tidak memberitahuku detailnya. Aku perkirakan, setelah hari ini, dia tidak akan mencariku lagi. Kamu. Kenapa kamu membantu aku? Itu, dia seharusnya tidak akan menipu kita. Tenang saja. Kekuatan keluarga Shen bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi sebagai keluarga Sang. Kalian baik-baik saja sendiri. Besok aku dan ayahku akan pergi ke luar negeri. Tidak akan pernah kembali lagi. Tunggu. Terima kasih. Anggap saja, ini hutangku padamu. Aku juga tidak tahu Shen Licheng mereka. Sebenarnya ingin apa? Sesuaikan saja dengan situasi, masalah pasti akan terselesaikan. Halo. Apa? Reuni sekolah. Restoran ini, bukankah tempat kita makan waktu itu? Aku ingat kamu bahkan membelinya, kan? Kebetulan sekali, reuni sekolah juga diadakan di sini. Oh ya. Uang untuk membeli restoran waktu itu, dari mana asalnya? Rahasia. Nanti pulang aku kasih tahu. Jangan-jangan kamu diam-diam diambil sebagai pacar oleh seorang wanita kaya? Mana mungkin? Selain kamu, siapa lagi yang mau menyukaiku? Iya juga ya. Ayo, kita masuk dulu, nanti kita lanjutkan. Ayo. Xiaoqin, aku ingat dulu. Kamu pacaran dengan Sang Yang, kan? Sekarang, si miskin itu tidak punya uang dan tidak punya kemampuan. Bagaimana bisa cocok denganku? Humph. Perkenalkan, ini pacarku, namanya Liu Bo. Hotel ini milik keluarganya. Sepertinya hanya Zhang yang belum datang, ya? Dia masih berani datang? Maaf, mengecewakanmu. Wah, benar-benar datang. Tapi bagus juga datang, biar kamu lihat bagaimana hidup orang kaya. Kamu dulu pilihannya seperti apa sih? Pacaran sama seorang tante. Siapa yang kamu maksud? Kamu itu. Dia istriku. Lihatlah semua. Orang miskin pun punya istri sekarang. Kau burung gagak jadi phoenix. Wanita cantik, nama saya Liu Bo. Ini kartu nama saya. Kau gila ya? Apa maumu? Kenapa? Waktu itu belum cukup dipukul ya? Percaya tidak percaya, ku buat kau keluar dengan terbaring. Sayang. Kau baik-baik saja? Berani memukulku ya? Cepat panggil satpam, satpam. Sapham. Lu Xiao. Pukul dia, pukul sampai mati. Berhenti! Aku sudah beritahu bos kalian, dia akan segera datang. Bos, kau tidak tahu ya, restoran ini milik keluarga kami? Ayah, Jia memukulku. Balas dendam untukku, dia memukulku, habisi dia. Ayah bizi Jia. Anakku telah menghina Anda. Aku akan menyuruhnya meminta maaf. Ayah, kenapa kau membela orang lain? Aku ini anakmu. Ayah, dasar brengsek. Dia adalah direktur utama kita. Direktur utama? Dia, kau masih belum mau minta maaf? Cepat. Maaf. Ayo kita pergi. Ternyata Zhang yang jadi bos di sini. Oh ya, makanan ini. Aku yang traktir. Ayo pergi. Kau. Senang sekali, memberi pelajaran pada dua brengsek itu. Tentu, lihat siapa suamimu.
Coba lihat toko di depan ini. Ayo lihat. Bagaimana, Yanran? Kurang cocok. Halo, tolong ambilkan yang ini. Baik. Silakan lihat. Zhang Yang, bagus tidak? Bagus, tentu bagus. Kau pakai juga bagus. Wah, beli kalungnya? Ada apa? Terakhir kali tidak tahu Zhang Xiao kenapa tiba-tiba gila. Tapi kali ini, kalian tidak akan seberuntung itu. Hari ini kalian tidak ada yang bisa lari. Dia adalah wakil kedua dari King Shi. Tangannya sudah banyak menumpahkan darah. Kita dalam masalah sekarang. Santai, tidak apa-apa. Bocah, hari ini kamu sial. Kamu sekarang langsung berlutut, minta maaf pada Nona Li. Bagaimana? Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan melepaskan kalian. Kamu cuma preman kampung. Siapa kamu? Aku harap nanti kamu masih bisa bicara seperti itu. Serang! Masih ada orang lagi? Kalau tidak ada orang lagi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Bocah sialan, aku sarankan kamu tahu diri, aku ini. Ada sebuah pepatah. Matahari dan Yamen pasti akan bertemu Raja Neraka. Di tulang belakang pertama dan kedua di belakang kepala kamu. Ada sebuah titik akupunktur bernama titik Yamen. Kalau disentuh, akan langsung pingsan. Hei, kamu tahu tidak? Kalau aku tusuk jarum ini ke dalam, kamu akan bagaimana? Kakak, aku salah, aku tidak tahu diri. Aku tidak kenal dekat dengan perempuan itu. Aku cuma orang lewat, aku mohon lepaskan aku. Bukannya kedua tanganmu sudah penuh darah? Kakak, darah itu benar, tapi itu darah ayam. Dulu aku cuma tukang potong ayam. Itu cuma teman-teman di jalanan yang kasih muka. Sembarangin menyebarkan. Omong kosong. Pergi. Bocah sialan, kamu tunggu saja. Geng King Shiku tidak bisa diremehkan, kamu kembali aku bunuh kamu. Kak Cheng, kamu lari aku gimana dong? Li Yanyu, kamu juga ingin merasakan rasanya ini? Jangan sombong. Tunggu aku dapatkan perusahaan, aku akan kembali menghabisi kamu. Kamu tunggu saja. Saudara-saudara, tidak tahu kalian dari kelompok mana. Juga tidak tahu. Aku Sang Yang, kapan? Menyinggung kalian semua? Tapi pasti ada kesalahpahaman di sini, kan? Hahaha. Si Zhang. Ini adalah pemimpin geng ular hijau, Long Aotian. Lihat dia, cepat berlutut. Kakak, inilah orangnya. Pagi tadi dia memukuli beberapa saudara kita. Jangan biarkan dia lolos. Pemimpin Long, sikapmu luar biasa, seperti seorang jenderal. Tapi tahukah kamu, apa yang dilakukan orang di sampingmu pagi ini? Kakak, jangan dengarkan dia, habisi dia. Orang ini pagi tadi, bersama putri kedua keluarga Li. Berbuat onar di jalanan, semena-mena. Yang dirusak adalah reputasi geng ular hijau kalian. Apa benar ini? Kakak, jangan percaya omongannya. Aku selalu memikirkan kepentingan geng ular hijau kita. Nanti kita bicara lagi. Kudengar kau sangat tangkas. Sendirian bisa mengalahkan beberapa saudaraku. Aku Long Aotian, paling mengagumi orang sepertimu. Tapi kau memukul orangku. Harus memberi aku penjelasan. Kalian Dengga? Serang! Zhang Yang. Zhang Yang, Zhang Yang. Zhang Yang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Boka. Hari ini adalah hari kematianmu. Tapi tenang saja. Setelah kau mati, gadis cantik di sampingmu akan kujaga. Kau brengsek. Mengganggu wanita, bukanlah tindakan pahlawan. Hadapi aku saja.
Masih banyak bicara. Aku hentikan. Pouka, dari mana kau dapat cincin di tanganmu ini? Bunuh atau tidak, terserah. Jangan banyak bicara. Tahukah kau apa arti cincin di tanganmu ini? Kakak, jangan banyak bicara, bunuh saja dia. Diam. Ketakin. Cincin ini diberikan oleh seorang pengemis tua kepadaku. Berapa umurnya? Seperti apa rupanya? Tampak seperti orang tua. Rambutnya sudah memutih. Di tengah alis ada juga tahi lalat. Itu ketua lama. Apakah ini takdir? Long Aotian dari geng ular hijau menghadap ketua. Ketua Long, kamu ini. Kakak, jangan-jangan kamu salah anak ini. Cincin ini adalah pusaka geng ular hijau yang hilang sejak lama. Ah. Melihat cincin ini, seperti melihat ketua. Bertahun-tahun lalu, ketua lama menghilang. Bersama dengan yang hilang, ada juga cincin ini. Sejak itu, aku menggantikan posisi ketua. Sekarang, pusaka ini ternyata muncul. Kalau begitu Anda adalah ketua geng ular hijau kita. Selamat datang ketua. Ketua yang terhormat. Bagaimana kabarnya beliau akhir-akhir ini? Setelah memberikan cincin ini padaku, beliau menghilang. Iya, ketua yang terhormat suka berkelana. Memberikan cincin ini padamu pasti ada maksudnya. Mungkin ini adalah jodoh. Ah iya, selamat. Geng ular hijau pasti akan sukses besar. Selamat ya. Kutebak belum lama ini kamu baru dapat harta karun. Dan terluka oleh harta karun itu. Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu, harta karun itu datang dari bawah tanah. Dan saat kamu memainkannya, tanganmu terluka. Ayah. Setiap hari kamu pasti sesak napas. Dan sangat tidak nyaman. Betul, ketua, bisakah kamu menyelamatkanku? Aku akan memberimu obat, minum ini pasti sembuh. Terima kasih ketua. Cepat. Kakak obat, asal obat ini, apakah kamu lihat dulu? Lepaskan. Bake. Lepas bake. Aku minum. Ah. Kakak. Obatnya beracun, dasar bajingan, kau ingin membunuh kakakku. Ah. Kau benar-benar ingin kakakmu mati ya? Parenti. Kakak, kau tidak apa-apakan. Kakak ini. Ini adalah cacing mayat. Ini adalah cacing mayat. Aku hanya pernah melihatnya di novel. Tak kusangka benar-benar ada di dunia nyata. Cacing mayat ini, sepertinya ada yang sengaja menaruhnya. Asal kau memberikan sup ini kepada anak buahmu untuk diminum, kau akan mengerti. Ah, Cheng sudah minum. Kakak, aku saja yang tidak usah. Kita sudah bersama melalui hidup dan mati selama ini, lihatlah ini kan. Minum. Baik, aku minum. Aku. Luda Cheng. Aku sama sekali tidak menyangka ternyata kau. Long Aotian. Selama bertahun-tahun ini, kau pernah peduli pada kami tidak? Penggawal, Ada. Bavaluda Sheng. Turun dan potong-potong untuk makanan anjing. Benggung, Longgi Auchia. Kau memang tidak punya hati. Aku sudah mengikutimu selama ini. Keluar. Terima kasih banyak ketua sudah menyelamatkan nyawaku, bahkan membantu menemukan pengkhianat dari geng ular hijau. Tidak. Perintahkan, adakan pesta besar di luar. Aku ingin minum sampai mabuk dengan ketua. Sang yang ini sangat hebat. Bahkan bisa berhubungan dengan orang geng ular hijau. Ya, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Sedala. Awalnya tidak ingin menggunakan kekuatan keluarga Shen secepat ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Halo kakek. Yang, aku dan beberapa teman dari keluarga terpandang.
ingin membuka gedung medis untuk mengembangkan budaya pengobatan tradisional Tiongkok. Kami sudah memikirkannya. Menurut kami, kamu yang paling cocok jadi ketua gedung. Ini kurang baik, kakek. Aku masih muda. Ah, jangan terlalu rendah hati. Sudah diputuskan. Kamu ini. Besok pulang ke rumah dulu. Kebetulan teman-teman kakek juga ada yang sakit. Kamu. Bantu periksa mereka. Baiklah, kakek. Aku mengerti. Sampai jumpa. Zhang Yang. Telepon siapa? Diam-diam lagi. Jinak-jinak merpati mana yang ngomong? Dengan istri sepertimu, mana mungkin aku cari yang lain? Bisa aja kamu. Ngomong-ngomong, Yanran. Aku mau pergi beberapa hari ini. Kemana? Rahasia. Tunggu aku kembali. Aku akan ceritakan semuanya. Kali ini menemui kakek, mau bicarakan soal keluarga Shen. Kalau masalah keluarga Shen tidak diselesaikan, khawatir Yanran akan terus menderita. Kakek, coba lihat lengan Anda sekarang, sudah bisa ditekuk. Hei, benar-benar sembuh. Pak MU, cucu angkatmu ini meski masih muda. Tapi kemampuannya dalam pengobatan benar-benar top. Dia, obat yang diresepkan waktu itu. Setelah aku minum, migrainku langsung hilang. Cucuku pasti hebat. Kemampuannya setara dengan Hua Tuo hidup kembali. Dia jauh lebih baik daripada anak-anak kalian. Kakek, jangan terlalu membanggakanku, nanti kebanggaanmu pecah. Aku tidak bisa menjahitnya. Baiklah, kita bicara yang serius. Soal gedung medis ini. Lihat, Kakek tenang, aku pasti akan berusaha maksimal. Asalkan ada anak muda yang kakek sukai. Aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu. Mari kita promosikan pengobatan tradisional Tiongkok. ya, bagus sekali. Aku juga sedang berpikir, bagaimana cara mengatakannya padamu. Tak kusangka. Kamu sudah punya rencana, NAK. Gedung kedokteran kita. Kekurangan guru seperti kamu. Kalau kamu tidak keberatan, tentu aku mau. Pegaslah. Sebenarnya, aku pulang kali ini ada satu hal yang ingin ku minta. Ada apa lagi? Keluarga Shen ini sangat kuat. Belakangan ini, mereka terus-terusan menargetkan aku dan istriku. Aku sangat khawatir. Beraninya keluarga Shen. Berani-beraninya mengganggu cucuku. Jangan takut padanya. Bukankah aku sudah menyerahkan keluarga MU Rong ke tanganmu? Gunakan nama keluarga MU Rong untuk menghadapinya. Nak, jangan takut. Kamu tidak tahu betapa hebatnya kakekmu. 10 keluarga Shen pun tidak bisa menandingi satu keluarga MU Rong. Lakukan saja dengan berani. Aku tahu keluarga MU Rong hebat. Tapi tak kusangka sampai segitunya. Kami bertiga ini adalah 3 keluarga kuno terbesar. Sudah turun-temurun ratusan tahun. Beraninya keluarga Shen mengganggumu. Selain dia, lakukan saja dengan berani. Kami yang akan membelamu. Kalau begitu, terima kasih, 3 kakek. Zhang Yang, 2 hari ini, selesaikan semua urusanmu secepatnya. Setelah selesai, sepertinya kamu harus segera pulang. Istri cucuku sangat beruntung memilikimu. Hahaha. Direktur Lee, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Entah kenapa, semua mitra kerja kita ingin memutuskan kontrak. Meski ada dukungan grup Hailong, mungkin hanya bertahan sementara. Bagaimana bisa begini? Kakak baikku, bagaimana? Enaka rasanya terpejak? Ini ulah kalian? Di dunia bisnis ini, semua orang harus memberi muka pada keluarga Shen. Begitu keluarga Shen berbicara, perusahaan mana lagi yang berani bekerja sama dengan keluarga Lee? Tidak lama lagi, keluarga Lee akan bangkrut. Li Yanran, kamu juga tidak ingin melihat kakek berusaha keras membangun grup Lee, lalu hancur begitu saja, kan? Begini saja, asalkan kamu menyerahkan keluarga Lee kepada UR, keluarga Shen tidak akan mengejar lagi. Kalau tidak, dengan caraku, kamu pasti mengerti. Mimpi kali.
Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kakak, sampai sekarang kamu masih berpikir. Ada yang bisa membantumu, ya? Biar aku tebak. Ah? Suamimu yang tidak berguna itu? Kamu, Kalau kamu tidak mau mendengar nasihat, jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Direktur Lee, ada masalah besar. Bank memberi kita waktu 3 hari untuk melunasi pinjaman. Kalau tidak, perusahaan kita akan dilelang. kalian, Direktur Lee, di pasaran sekarang, ada yang menjual saham keluarga Lee dalam jumlah besar. Harga saham merosot tajam. Perusahaan hampir bangkrut. Bagaimana? Dengan kekuatan kecil keluarga Ji, meski didukung oleh grup Hailong, tidak mungkin menandingi grup Shen milikku. Kakak. Lebih baik serahkan saja keluarga Lee. Kalau tidak, usaha kakek selama ini akan saya. jangan harap. Lagi pula bank sudah bilang, kalau dalam 3 hari tidak bisa melunasi, keluarga Lee akan disita. Nanti, kita lihat saja bagaimana rupamu yang seperti anjing terlantar. Sayang, kita pergi. Pergi. Aku harus bagaimana? Usaha kakek selama ini benar-benar akan hancur di tanganku? Baik, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Bajingan. Apa yang terjadi? Bajingan Shen Licheng ini. Bahkan sombong dengan ilmu memberontak. Semua mitra kerja keluarga Lee. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kakek. Sekarang Yan Ran mungkin dalam kesulitan. Aku harus kembali membantunya. Baik. Percayalah. Baik, aku mengerti, kakek. Aku pergi dulu. Tuan, apakah perlu? Direktur Liu, kita sudah sepakat sebelumnya. Katamu akan meminjamkanku untuk sementara. Ah, tidak. Halo, Bibi Sang. Ini Yan Ran. Halo. Direktur Lee, itu... Aku ingin meminjam sedikit uang. Halo, Shan. Bisakah kamu meminjamiku sedikit uang? Aku benar-benar. Tidak banyak. Aku akan segera mengembalikannya. Kakak, kamu kenapa? Kok terlihat sangat lelah? Kakak, kamu kenapa? Waktu 3 hari ini hampir habis. Kenapa? Kamu belum juga memutuskan? Aku ingatkan kamu. Orang dari bank akan segera datang. Jika tidak bisa menyediakan uang, keluarga Lee akan bangkrut. Jujur saja, kamu juga jangan berpikir untuk meminjam uang kemana-mana. Semua perusahaan sudah kuberitahu. Tidak ada yang berani meminjamkan uang padamu. Hahaha. Wah. Waktunya sudah tiba. Anjing liar dari mana yang berani berulah di sini? Dari jauh sudah terdengar suara anjing. Sungguh sial. Zhang Yang. Kamu sudah kembali. Zhang Yang, karena kamu sudah kembali, cepatlah bujuk dia. Serahkan keluarga Lee. Jika keluarga Shen senang, kalian mungkin masih bisa dapat sedikit uang. Kalau tidak, tunggu sampai bank menyita keluarga Lee, kalian berdua. Kita akan tidur di jalanan bersama. Siapa bilang keluarga Lee akan disegel? Kamu bisa bayar pinjaman ini. Kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan. Shen Licheng. Lihat baik-baik, ini apa? Ini cuma kartu ban jelek, bukan? Apa yang bisa dibanggakan? Kartu hitam. Ini tidak mungkin. Kartu hitam hanya dimiliki oleh keturunan 3 keluarga besar. Yang memiliki kartu hitam tanpa batas. Kenapa ada di tanganmu? Palsu, pasti palsu. Dari mana asalnya? Jangan lakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tenang saja. Kartunya pasti palsu, kan? Kartu hitam seperti ini hanya dimiliki 3 keluarga besar. Di tempat kecil seperti kita, tidak mungkin bisa dibuat. Tidak. Aku tidak tahu kenapa ada di tanganmu. Tapi aku peringatkan kamu. Hukuman untuk memasukkan kartu hitam. Bukan hanya perusahaan bangkrut saja. Tuan muda, buruk. Bank sudah menyegel keluarga Lee. Keluarga Lee tiba-tiba menyuntikkan dana besar. Semua utang di bank sudah dilunasi.
dan saham keluarga Li melonjak, sudah melebihi keluarga Shen. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Shen Licheng. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk kejadian tahun lalu. Kamu sudah tahu semuanya? Ayah dan anak keluarga Zhang sudah memberitahuku. Shen Licheng, kamu yang jahat akan mendapat balasan. Aku sudah bilang, kenapa mereka berdua tiba-tiba pergi ke luar negeri? Ternyata dua orang yang tidak berguna. Sang Yang, meskipun kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kenapa keluarga M. Yurong datang? Kamu penasaran? Kenapa aku punya kartu hitam keluarga M. Yurong? Karena aku adalah cucu angkat kakek M. Yurong. Penerus keluarga M. Yurong. Ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas sampah. Dulu saat ayahmu meninggal, dia tidak meninggalkan apapun untukmu. Bagaimana mungkin kamu adalah anak keluarga M. Yurong? Kakak ipar, maafkan aku. Selama ini aku sudah terlalu jahat. Kumohon, maafkan aku. Shen Licheng. Dulu kamu membunuh ayahku, menghancurkan keluargaku. Tidak menyangka akan ada hari ini, kan? Ku beritahu, langit selalu melihat perbuatan manusia. Orang sepertimu tidak layak hidup. Kepala rumah tangga Liu, aku ingin keluarga Shen menghilang dalam 3 hari. Zhang Yang, kamu kejam sekali. Saat kamu membunuh ayahku, tidak kejam juga? Ini semua adalah karma. Zhang Yang, kamu akan mati mengenaskan. Shen Licheng. Dalam 3 hari, keluarga Shen akan hilang. Kamu keterlaluan. Menyembunyikannya begitu lama baru memberitahuku. Yan Ran. Awalnya ingin memberitahumu saat kembali kemarin. Tapi aku. Sudahlah. Aku memaafkanmu. Aku sudah lama menganggapmu sebagai cinta seumur hidup. Asalkan bisa bersamamu. Paling-paling. Mulai dari awal lagi. Kakek. Aku mau mempercayainya. Tenang saja. Nanti, aku akan melindungimu. Aku mencintaimu. Selalu hanya mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kalau begitu, biarkan mereka menghilang selamanya dari dunia ini. Ini tidak terlalu. Apakah kamu ingin seumur hidup dijejak oleh Lian Ran? Baik. Aku akan bertaruh bersamamu. Mulai. Ini semua karena kamu. Membuatku kehilangan segalanya. Hidup seperti anjing. Kali ini, gunakan Lian Ran sebagai ancaman. Ini titik lemahnya, pasti berhasil. Kalian tahu tidak? Menculik orang itu melanggar hukum. Kami tidak menculik Nona Li. Kami hanya mengundang Nona Li untuk berkunjung. Kakak, kamu diam saja di sini dengan baik. Kamu dan suamimu yang tidak berguna, malam ini akan hancur. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Apa? Tentu saja membuatmu dan suamimu yang tidak berguna itu menghilang dari dunia ini bersama-sama. Hah. Mimpilah. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Kalau begitu aku ingin melihat. Sebentar lagi dia datang. Saat aku menginjaknya, apakah kamu masih akan melindunginya? Kakak, kasihan sekali.
Sebelumnya pernikahan kita terlalu terburu-buru. Membuatmu menderita. Sekarang, aku ingin memberimu pernikahan baru. Masih perlu. Tentu. Yanran. Apa yang kurang sebelumnya? Akan kuganti seumur hidupku untukmu. Zhang Yang, kamu lihat baik-baik. Ingin menyelamatkannya. Datang sendiri ke alamat ini. Yanran, tunggu aku datang menyelamatkanmu. Tunggu aku. Hahaha. Parenti, Zhang Yang. wanitamu ada di tanganku. Sebenarnya kamu jujur. Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu didukung oleh grup Hailong? Ao. Perlu tat. Kamu perlu tat. Jangan sentuh dia. Jangan dengarkan dia. Aku berlutut. Kau akhirnya seperti ini juga. Poka. Bukannya kamu bisa menekan titik akupuntur? Ao. Tekan titikmu sendiri sampai mati. Asalkan kamu mati, aku akan melepaskannya. Tekan. Aku tekan. Tekan sekarang. Jangan. Tekan sekarang. Bunuh aku saja. Jam. Zhang Yang. Kau akhirnya seperti ini juga. Ah. Jangan mendekat. Sebenarnya, Sebelum kakek meninggal, di dalam wasiatnya, semua saham perusahaan diberikan padamu. Pergilah.